Jangan ada yang membuat anarkis, apalagi merusak fasilitas. Karena tujuan kita pada siang hari ini bukan untuk merusak, tetapi untuk memperbaiki hal-hal yang sudah rusak. Berdasarkan keluhan dari masyarakat kita, mungkin sebagai masyarakat kita sangat menginginkan beberapa hal, terutama beberapa program yang sudah ada. Yang pertama, kalau kita lihat spanduk sebelah, ada lanjutkan pembangunan BTS 4G dan nyalakan sinyal Telkomsel. Maksudnya di sini pembangunan yang sudah diprogramkan itu tolong dilanjutkan. Kami minta bantuan BBM bersubsidi. Iya, artinya program BBM subsidi satu harga itu supaya diteruskan. Jadi masyarakat tidak tahu kapan diteruskan dan kapan dihentikan. Ya, karena dulu sebelumnya sudah pernah didistribusikan kepada masyarakat. Yang berikut, kami warga perbatasan minta sinyal 4G 24 jam. Ya, 4G 24 jam ini seandainya mesin yang ada itu bisa aktif, kemudian PTS yang terpampang itu bisa nyala, saya pikir 4G 24 jam ini bisa kita realisasikan. Kami siswa-siswi Apokayan butuh si 4G atau 5G untuk belajar. Kominfo Republik Indonesia upaya mempercepat lanjutkan pembangunan BTS 4G yang sudah dikerjakan sebagian. Jangan meninggalkan lubang fondasi yang sudah digali, apalagi hutang yang tak kunjung dilunasi. Betul? Betul. Ya, karena menurut beberapa masyarakat ada pekerjaan yang penggalian dulu, ada sebagian yang belum dibayar, terutama pekerja, kemudian beberapa material yang dipakai. Makanya mereka menuangkan di sini supaya dilunasi. Kemudian yang ketiga, kepada PT Pertamina atau lembaga penyalur BBM satu harga agar mendistribusikan BBM jenis bensin dan solar kepada masyarakat sesuai jumlah, harga, dan peruntukannya. Betul? Betul. 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 Nah, kami menyampaikan harapan sepenuhnya kepada pemerintah, baik kepada pemerintah daerah dan DPRD, kepada Kementerian Kominfo RI, dan kepada Pertamina, supaya tuntutan kami ini bisa direalisasikan. Jangan sampai hanya memberi janji atau PHP lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini organisasi apa ini? Masyarakat Gabung. Pemuda Peduli Apokayan ya? Ya. Cepat. Baru kali ini saya tahu ada organisasi ini. Saya mau tanya, sudah ada akta pendirian organisasi ini? Ada? Belum. Harusnya kalau ada gerakan seperti ini sudah terdaftar, ya, sudah ada akta pendiriannya. Kalau tidak ada akta pendirian seperti ini yang dimaksud tidak ilegal. Ya, ini tindakan ilegal namanya. Tapi tidak apa-apa. Saya paham dan mengerti dengan tuntutan-tuntutan yang Bapak Ibu sampaikan. Saya mewakili pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun kecamatan dan seluruh provinsi yang ada di sini. Kami menanggapi berdasarkan tuntutan-tuntutan dari Bapak Ibu. Kalau tidak salah, tadi malam saya sudah perintahkan staf saya untuk menyampaikan tanggapan terkait aksi ini. Karena sebelumnya saya dapat surat bahwa ada informasi tentang adanya aksi hari ini dengan ada beberapa tuntutan seperti yang disampaikan tadi, yang merupakan tuntutan secara umum seperti yang disampaikan koordinator tadi. Perlu Bapak Ibu ketahui, yang pertama terkait dengan tuntutan nomor 1, bahwa tower kita ini akhir tahun 2022 ini sudah dinonaktifkan karena pada saat pembangunan tower yang ada, maksud saya 4G yang dari Kementerian Kominfo diharapkan tadi sesuai janji akan bisa difungsikan di bulan Desember tahun 2022, paling lambat di 1 Januari 2023. Karena ada kasus seperti yang disampaikan tadi, betul, akhirnya tertunda, bukan tidak ada kelanjutan. Perlu kita ketahui semua, jangan aksi ini dibuat kalau sudah dapat informasi bahwa ini ada nanti kelanjutan pembangunan ini, ayo kita pergi demo, seolah-olah kita ini mau mengatasnamakan. Ya, saya tegaskan di sini, sudah baik-baik saya sudah berkomunikasi baik ke Dinas Kominfo Kabupaten Malinau maupun kepada DPRD kita melalui Pak Bawala yang sempat ada konsultasi atau koordinasi ke Kementerian Kominfo, maupun dari pernyataan Bapak Mahfud MD tetap dilanjutkan
kalaupun ada kasus di dalam kementerian itu tetap dilanjutkan. Untuk kecamatan saya dulu, kalau tidak ada halangan, mudahan tidak ada hambatan, bulan ini akan dimulai dari Dinas Kominfo Kabupaten Malinau melanjutkan informasi dari pihak kontraktor bahwa material BTS kita dalam perjalanan dari Makassar yang akan melaut atau lewat laut sampai ke Samarinda, dan akan ada pengangkutan dari Samarinda ke Lombakun dan terus sampai ke Launawa. Diperkirakan mudahan tidak ada hambatan halangan, Agustus ini bisa material sudah sampai. Pada intinya, Bapak Ibu, niat baik dan komitmen pemerintah tahun ini tetap terbangun. Kemudian tuntutan yang pertama, BBM satu harga. Dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Malinau sudah mempermudah dan mempercepat, memperlancarkan sesuai dengan fungsinya pemerintah daerah. Hanya memberikan rekomendasi dan memberikan izin bagi pihak rekanan yang menawarkan diri sebagai rekanan Pertamina. Akhirnya Kabupaten Malinau, pemerintah daerah Kabupaten Malinau sudah membuat rekomendasi dan memberikan izin kepada pihak yang berminat untuk menjadi rekanan pemerintah. Namun, jadi khususnya SPBU kita yang dari dulu, karena ada keselisihan harga dari harga sebelumnya harga lama 8 juta per rek, sementara sekarang mana yang kita abang taksi di sini? Betul nggak? Ada 12 juta per rek. Sementara yang dijanjikan apa surat kontrak 8 juta. Itu yang menjadi masalah. Kemudian untuk yang sudah beroperasi di Lampung, yang selama berapa tahun kita ambilnya di Lampung, Bapak Ibu tahu kondisi jalan sekarang ini sangat parah. Kalau kita mau tuntut, kita tuntutlah siapa yang bertanggung jawab dengan jalan dari Lumbagun ke sini. Karena ini bukan jalannya kabupaten. Yang jelas pada intinya, pemerintah, baik dari pusat, provinsi, apalagi Kabupaten Malinau, yang tentunya perhatiannya penuh sekali terhadap kebutuhan masyarakat kita. Sebenarnya, kalau yang informasi yang Pak Camat sampaikan itu, saya 3 bulan yang lalu sudah dapat informasi itu. Tetapi yang dituntut masyarakat ini adalah jawaban. Jawaban maksudnya bukan menjelaskan kendala-kendala. Jawaban yang kami maksudkan itu, tower ini bisa aktif, maksudnya punya Pemda ini bisa aktif, kemudian 4G itu dibangun seperti disampaikan Pak Camat, kita akan menunggu. Karena katanya bulan ini. Kemudian BBM satu harga itu terkendala dengan masalah angkutan, masalah jalan. Kalau tadi Pak Camat cakapkan tanya supir, saya tahu perjalanan supir dari Lumbagun itu hanya 1 minggu saja. Nah, sementara masyarakat sudah tidak pernah mendapatkan BBM itu sampai mungkin sudah 4-5 bulan. Bentar dulu, saya mau jelaskan dulu. Nah, yang saya mau konfirmasikan, mungkin Pak Camat bisa jelaskan. Saya mau tanyakan, dulu kan tower ini adalah punya Pemda. Untuk solarnya ditanggung oleh Pemda. Nah, tadi saya sekilas mendengar bahwa Pak Camat katakan bahwa sudah putus kontrak. Apakah itu sudah betul? Supaya kita bisa konfirmasikan. Itu sudah pasti. Putus kontrak dengan Telkomsel. Putus kontrak. Berarti tower ini sudah dimatikan. Tower ini tidak difungsikan lagi. Sudah dimatikan, tidak difungsikan. Berarti kedepannya tidak ada harapan lagi. Bukan tidak ada. Bukan tidak ada harapan. Ya. Kalau mau nepang, silakan. Kalau mau bikin hal rusak, silakan. Ayo, maksud saya begini. Maksud saya begini. Kalau memang tower ini tidak difungsikan, ngapain lagi bangun yang baru, menghabiskan biaya negara? Mending tower yang ada ini tinggal ditempel saja. Nah, kalau informasi yang saya dengar, 2020 itu sudah ada paket 4G-nya dari Telkomsel, karena mau diaktifkan, minyaknya tidak ada, sehingga ditunda. Nah, maksud saya, menurut hemat saya, ini mungkin bisa jadi masukan, daripada pemerintah membangun tower yang baru, mending kalau ini memang bisa dipakai saja. Daripada menunggu lama, maksud saya, supaya bulan Agustus ini, sebelum tanggal 17 ini bisa aktif. Nah, yang saya khawatirkan, dibangun pun tower sampai 100 unit di sini, kalau tidak menyala itu tidak ada gunanya. Karena masyarakat ini bukan meminta tower, tetapi sinyalnya yang penting. Betul nggak? Betul. Baik, saya jawab dulu apa yang disampaikan oleh maksud saya koordinator untuk aksi ini. Tower ini sudah diputuskan sinyal akhir tahun 2022. Kalau saudara Rom katakan bahwa ini kenapa kita tidak fungsikan ini, kenapa harus bangun baru? Hanya tempel perangkatnya 4G, seperti itu ya? Ya. Maunya kita sih begitu. Tapi ada aturan prosedur semuanya seperti apa? Prosedur pertama, ini dibangun Pemda Kabupaten Malinau. Mau diserahkan ke Telkomsel untuk diproyekan, itu ditolak. Harus ada hibah. Kami buat hibah dulu. Kabupaten Malinau serahkan lagi, tidak diterima. Kita sudah ada rencana bank baru. Itu dia. Jadi begitu ceritanya. Kalau untuk bilang Pak Rom tahun berapa itu saya tahu. Tanya nanti Pak Kades Nawang. Pak Kades Nawang, lapor saya. Mereka sudah perangkat 4G kita sudah ada. Tolong aktifkan. Ini permintaan dari teknisinya. Saya perintahkan mereka mana saya? Ambil minyak, isi. Nyala itu berapa lama? Tanya Pak Kades Nawang. Tidak kunjung tiba, jangan juga.
Oke, dari Pemda. Pemda itu pada saat itulah saya bilang tadi itu masih berfungsi sebelumnya, tapi dengan kondisi sudah kontraknya habis, sudah putus dimatikan, makanya tidak lagi dilanjut, apalagi yang sampai sebelumnya tadi. Kan ini 4G ini mau bangun sendiri dan bisa langsung. Berarti kita ubang aja kalau gitu, enggak ada guna. Bapak ini jangan ngomong-ngomong Iya, gitu. memang tidak difungsikan lagi. Tidak dirawat sampai sekarang. Nah, Apa ini ada dia, fungsikan ya, sampai sekarang? Bapak Ibu, berapa lama sudah kita pakai tower tadi? Mungkin kurang lebih ada sekitar 4 tahun kalau nggak salah. 4 atau 5 tahun. 5 tahun. Kita aktifkan. Akhirnya RTF-nya tidak berfungsi. Kita alihkan ke seberang. Akhirnya nyala lagi. Nah, sebenarnya semestinya ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tadi tidak ada bangunan 4G yang dari Kominfo, ini tetap kita anggarkan. Ini tetap teranggarkan. Apa mereka ada lihat kita masyarakat di Long tidak punya sinyal? Harapan kami. Jadi begini aja dia ya, Bapak Ibu, tenang saja. Pemerintah Bahwa ini Melinau sekarang tetap kemana dibangun sekarang ini? tahun ini. Percaya sama saya, tetap dibangun tahun ini. Ya, itu aja intinya. Kalau kita bicara masalah tower, tetap dibangun tahun ini. Bisa nyala enggak? Pasti nyala. Ya oke, akan pegang. Ya, nanti Akan pegang itu. Kapan? catat bahasa saya nih. Sampai kapan? Sampai Kira-kira. Bukan karena aksi ini ya. Iya, Ya, tidak masalah itu. Tetap akan terbangun tahun ini. Ya. Makanya kami sampai demo begini. Maksud Oke. kami supaya memperjelas, kalau memang tower ini punya Pemda ini sudah tidak berlaku lagi, istilahnya sudah putus kontrak, ya itu baru kita tahu. Ya. Biar kita tidak menyalahkan Pemda, berarti Supaya Pemda kita itu menyalahkan Pemda lagi. bertanggung Karena jawab selama ini dengan apa yang dibuat. Bukan Pemda tidak bertanggung jawab. Percuma kita menganggarkan ini untuk tahun ini karena janjinya waktu dibangun bulan 9 2022 4G ini akan bisa difungsikan di Desember. Paling lambat di Januari 2023. Daripada kita mau anggarkan itu, sementara 4G yang harus cari, bukan 2G. Kenapa kita pemborosan anggaran gitu? Ya maksud saya, yang mana yang pemborosan anggaran? Seperti disinggung juga tadi, sebenarnya kan perangkat 4G itu sudah ada dan tinggal dinyalakan saja. Itu kan yang penjelasan tadi. Artinya, yang mana yang lebih hebat? Bangun baru atau aktif atau manfaatkan yang sudah ada? Itu kan berarti kalau saya bisa katakan hanya untuk pengadaan proyek-proyek saja, tapi untuk manfaatnya diabaikan. Ya betul. Begini Betul ya. betul. Kalau ini, kalau dibilang ada perangkat 4G-nya, saya juga belum jelas berapa ya. Jelas Kita ada. belum tahu. Kalau saya tidak tahu kalau ada perangkat 4G yang sudah dipasang. Saya tidak tahu. Pada intinya, pernah dicoba. Ya, pernah dicoba. Tapi tidak ada sinyal. Ada ngomong apa nama baru tahu betul. Oke, silakan. Kalau untuk tower saya pikir sudah jelas dan Bapak Ibu catat. Catat ya. Mulai Agustus ini material sudah ada di sini. Ya. Masyarakat tidak mau tahu Begini dia. apakah dulu. Apakah dia dari laut, darat, udara atau dari bulan? Pokoknya materialnya sampai sini dan dibangun tahun ini dan aktif. Aktif ya. Ini catatan kita. Ya. Kalau sampai hanya dibangun tidak aktif, siapa yang kita akan ikat? Yang kita ikat ya, yang pengelolanya. Pengelolanya. Iya. Supaya kita tahu jelas supaya jangan salah ikat kita. Beban kita ini Iya. kan usulan-usulan kita selama ini kan sudah sampaikan semua. Iya. Pada intinya tidak mungkin bangun jaringannya, apalagi dia baru ya. Ya, sebenarnya hal ini terjadi karena kita sebenarnya sudah adalah jahat sebenarnya. Uyan Cino tapi tidak dimanfaatkan. Bikin lagi pembangunan tidak dimanfaatkan. Jadi atas penjelasan Pak Camat kita akan pegang itu dan saya rasa Pak Camat dengan kita sepakat bahwa sama-sama kita berjuang untuk pembangunan kita di sini. Dan saya klarifikasikan Pak Camat, kalau ada kepentingan-kepentingan sebenarnya tidak ada kepentingan. Kalau sinyal ini nyala itu lebih bagus. Sebelum 17 ini nyala pun sinyalnya itu lebih bagus. Tidak ada kepentingan karena urusan sinyal ini adalah kepentingan masyarakat semua. Kalau berbicara masalah untuk kegiatan politik, karena arahnya seperti situ, lebih baik kita berjuang sebelum kampanye daripada kita memberikan janji selama kampanye. Toh juga jadi juga tidak ada realisasinya. Mending kita berjuang sekarang sebelum kampanye. Makanya saya katakan sama teman-teman, ibarat kita mau pergi Irau. Kalau pemain yang kita mau bertanding di Irau itu mesti kita tes dulu. Kalau bisa semua calon dewan ini kita tes dulu. Bisa enggak mereka ngomong? Bisa enggak mereka perjuangkan? Tahu enggak masalah negara ini? Nah, jadi saya mau klarifikasikan, jangan ungkapkan istilah itu lagi. Maunya menggunakan ini. Tidak ada kepentingan nama baik di sini. Karena kalau demo seperti ini juga sebenarnya kita tidak suka. Tetapi karena kita mengimpun aspirasi masyarakat, saya pikir Pak Kapolsek Padang kami semua kita di sini mendambakan sinyal itu ada. Apalagi putih. Tidak ada yang tidak suka sebenarnya. Cuma caranya saja yang kita beda-beda. Artinya di negara ini memang aksi seperti ini juga legal. Pak Kapolsek bagaimana? Legal, tidak ada yang ilegal. Kalau terkait dengan korup ini, kalau kita minta anggaran tadi baru minta legalitas. Tapi kalau untuk aksi di sini bisa tiba-tiba dibuat. Itu kalau masalah legalitas. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sudah selesai. Sebentar kita ngambil dokumen di bawah. Mungkin penjelasan Pak Camat sudah oke, kita tidak perlu ragukan lagi. Tinggal kita kawal. Yang jelas bulan 8 ini material sudah sampai di sini dan tahun ini juga kita bisa nikmati 4G. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat kita.